A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sedang majlis salat zuhur yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul kembali di mushola yang mulia ini, yang semoga Allah selalu menjadikannya sebagai taman-taman penyubur iman, karena Quran dibacakan, sunnah dikumandangkan. Allah muliakan buat yang mau menghadirinya, diliputi rahmat dan dijaga oleh para malaikat insyaallah. Jamaah yang Allah muliakan, Allah tabaraka wa ta'ala, Allah jalla wa ala acap kali memerintahkan sebuah perintah kepada orang beriman. Ada hikmah di balik perintah tersebut. Kita mengetahui bahwa setiap perintah Allah adalah sebuah kemaslahatan yang Allah anugerahkan kepada umat manusia, khususnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sering sekali banyak ibadah yang sudah dilakukan tak memiliki kemuliaan buat orang yang melakukannya. Wallahu fadlullahi alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallah yuzaki man yasha. Ya, berapa banyak orang yang sudah beribadah, ibadah enggak mensucikan dirinya. Dan di hadapan kita ini sebentar lagi ada Idul Adha. Idul Adha. Adha di sini udhiyah, artinya kembali menyembelih. Idul Adha, udhiyah itu sembelihan. Dalam Islam sembelihan itu ada 3. Yang pertama al-hadyu, yang kedua dam, dan yang ketiga adalah kurban. Ya, mungkin kalau yang keempat adalah sembelihan untuk dikonsumsi, makan, ya. Tapi 3 hal ini perlu dipahami dengan ilmu. Yang pertama al-hadyu adalah sembelihan yang disembelih untuk orang-orang yang melakukan haji tamattu. Dan sembelihan ini harus di negeri Mekah, ya, tidak boleh di negeri lain. Dan orang yang menyembelih haji tersebut boleh mengambil bagian dari sembelihannya, karena Rasulullah SAW memerintahkan seperti itu. Yang kedua, yakni dam, sembelihan yang dilakukan karena melanggar larangan ihram. Maka orang yang mau menyembelih dam atau membayar dam itu tidak boleh mengambil bagian dagingnya. Kemudian yang ketiga kurban, ya, nusuk. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Rabb alamin. Kurban asal kata dari qarraba yuqarribu taqarruban qurbanan, artinya sesuatu yang disembelih untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Sehingga Rasulullah SAW ini mengabarkan tentang hewan kurban. Kalau bicara domba kurban itu bukan bicara daging, tapi bicara kesempurnaan fisik dan cukup umur.
Kecuali kalau yang dibagi seperti unta, seperti sapi atau kerbau yang sejenisnya, 7 orang itu berpatungan bisa, itu minimal ya. Artinya tidak boleh lebih dari itu. Maafkan, maksimal tidak boleh lebih dari itu. Tapi kalau 1 orang 1 sapi boleh saja. Atau 1 orang 5 kambing pun silahkan, nggak ada permasalahan. Tapi kalau mau apa maksimalkan ya sudah, 7 orang untuk 7 sapi atau 1 kambing 1 orang. Melibatkan yang lain boleh, tapi belinya 1 orang. Sering terjadi kerusakan dalam ibadah. Banyak ulama mengkritisi kerusakan tersebut. Ya, ini mungkin kita sering melakukan kerusakan tadi, karena kalau bicara ibadah kepada Allah, tentu kita bicara apa yang Allah perintahkan, Nabi contohkan. Di masyarakat sering terjadi kezaliman. Kezaliman yang pertama dalam hewan kurban ini, banyak sekali orang yang tidak mengerti tentang usia kambing kurban. Ya, sehingga dimanfaatkan oleh orang-orang yang curang, membuat makar, tipu daya. Karena manusia ini nggak pada tahu tentang hewan kurban seperti apa, maka dibuatlah kekhilafan di masyarakat tentang usia kambing dengan istilah kupak. Oh, ini sudah kupak. Apa itu kupak? Sebagian mengatakan kupak itu artinya copot gigi. Padahal tidak. Yang dibilang kupak itu kesempurnaan usia ketika nunggu geraham. Ya, jadi dewasanya binatang, ya, itu dengan tumbuh geraham bagian belakang giginya. Nah, ini berbeda jenis kambing. Kalau kambing Jawa atau kambing kacang, ya, itu usia 8-10 bulan sudah ada gerahamnya, dia sudah kupak. Tapi kalau kambing jenis domba itu harus tahun 12 bulan. Atau kalau jenis gibas atau garut yang besar dengan tanduk yang sempurna itu 2,5 tahun baru kupak. Ya, jadi jangan sampai kita nggak mengerti. Ini banyak sekali kezaliman yang dilakukan. Kemudian juga dihilafkan manusia dengan istilah kambing gelondongan. Kambing gelondongan itu kambing yang diberikan kandang sempit sebulan sebelum hari H. Diberikan pakan yang maksimal pagi, siang, sore, sehingga dia nggak banyak gerak, jadi gemuk. Kita berpikir di kambing besar karena yang kita tahu besar, padahal belum sempurna umur. Kemudian kezaliman yang lain apa? Yakni banyaknya masyarakat yang tidak tahu bagaimana prosesi penyembelihan, sehingga nggak mau pusing, termakan iklan di pinggir jalan maupun di media-media televisi tentang mereka yang siap menyalurkan hewan kurban. Padahal ada kamuflase di sini bahwa yang diuntungkan kelompok-kelompok tertentu dengan korban orang yang menitipkan. Sehingga banyaklah di badan-badan hewan kurban itu berstempelkan partai-partai tertentu, memanfaatkan rasa empati orang Indonesia yang tinggi. Yuk kita bantu Palestina, yuk kita bantu Suriah, yuk kita bantu Irak. Kita berbondong-bondong menyalurkan melalui mereka. Ternyata ISIS, ya, paham yang lahir dari sana, ya, mengatasnamakan khilafah Islam. Ulama berfatwa tidak ada khilafah tanpa wilayah. Sehingga nggak bisa kita sekarang di musola Al-Kausar Pertamina kumpul-kumpul, yuk kita bikin kelompok untuk mengangkat sebuah khalifah, seorang khalifah. Tidak bisa, nggak bisa bahasanya. Cuma kadang besarnya mereka ini karena kurang pahamnya kita tentang sesuatu yang kadang mereka manfaatkan. Atau kita menyerahkan hewan kurban pada yayasan-yayasan tertentu yang kita nggak tahu ADART dan latar belakang mazhab atau manhaj mereka. Sehingga tentunya mereka adalah kelompok Syiah yang memang merata sekali memiliki rumah-rumah yatim, ya, di masyarakat itu banyak sekali. Sudah ada di fatwa MUI, bisa dibaca mereka ini seperti apa. Ternyata besarnya mereka karena dana kita, atau hewan kurban kita. Kemudian yang lainnya kita nggak mau pusing karena kita nggak pernah berpikir kesempurnaan penyembelihan. Padahal ayat mengatakan innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Maka kurban ini bukan hal yang main-main. Bagaimana orang bisa menggampangkan masalah kurban sehingga hewan kurban yang dititipkan tidak diperhatikan siapa yang menyembelihnya. Tidak mau pusing lah, beli di pinggir jalan lah, ada dana kok bayar. Tolong sekalian Pak, potongin. Yang motong ini sudah seminggu tidur sama kambing, nggak sholat gitu loh. Adakah kemuliaan sembelihan orang yang tidak sholat?
Ini kita anggap biasa. Mungkin terkesan kita tetap sah kurbannya. Cuma kalau ayat tadi yang mengatakan falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahlin abadan. Kalau bukan karena rahmat Allah dan kemuliaan Allah, kalian tidak jadi baik setelah berbuat kebaikan. Itulah yang dimaksud. Kita nggak memperhatikan hewan kurban, kita nggak memperhatikan cara berkurban, bahkan etika-etikanya pun nggak kita lakukan. Buat apa Rasulullah SAW mengatakan falyuhidda safratahu falyarih dzabihatahu? Rawahu Bukhari. Falyuhidda safratahu falyarih dzabihatahu. Hendaklah tajamkan pedang, tenangkan hewan. Ini kan sudah bicara kaifiat, cara. Ya. Kalau sudah bicara cara, wa makana lil mu'mini wala mu'minati idza qadallahu wa rasulahu amran ayakun lahum khiyarah min amrihim. Tidak ada pilihan lain buat orang beriman. Kalau Allah dan Rasul telah tentukan hukum, kecuali mengatakan sami'na wa ata'na. Jadi yang mengikuti aturan itu kita, bukan aturan yang mengikuti kita. Ya. Ini bahasa kurban, taqarrub, kita berkurban kepada Allah. Nah, kalau bicara taqarrub, mendekatkan diri ke Allah, kita yang harus kita pahami apa? Innallaha thayyib, la yaqbalu illa thayyiban. Allah baik, cuma terima yang baik. Sehingga dalam tingkatan-tingkatan tazkiyatun nufus, ya, atau pensucian diri dengan ibadah yang kita lakukan, dan sekarang kebetulan kurban di hadapan mata kita, ya. Wallahi, dikatakan bahwa yang pertama al-musyaratah itu penting dipahami. Al-musyaratah di sini artinya mengikat perjanjian dengan Allah. Maksudnya apa? Apa yang dia lakukan betul-betul hanya untuk Allah, seperti perintahnya dan contoh Rasulnya. Sebagaimana Allah berfirman di surat Yusuf ayat 53, "Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'amaratun bisu." Karena yang namanya manusia punya hawa nafsu. Kalau dia nggak ikut aturan main Allah, Yusuf pun masih tergoda dengan fitnah. Maka ibadah kalau nggak sesuai dengan apa yang diperintah dan dicontohkan, tak akan pernah berlaku buat orang yang melakukannya. Hatta dia orang yang merasa baik dalam berbuat sebuah kebaikan. Tapi kalau kebaikan yang dilakukan tak bertaut dengan Allah, maka tidak ada kebaikan sama sekali. Ya. Jadi betul-betul suruh ada musyaratah, bikin sebuah perjanjian. Artinya ya di Quran sudah ada lah janji kita. Ya Allah pun berjanji kepada kita, sudah ada. Ya. Wa yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Itu kan janji. Ya, kita berkurban hanya untuk Allah. Barang siapa yang ingkar kepada taghut yang diibadahi selain Allah, beriman hanya kepada Allah saja, dia telah mengikat diri. Maka tolong jangan sampai kita berkurban ini dengan cara-cara yang haram. Allah baik, cuma terima yang baik. Tidak ada kebaikan kecuali kepada Allah. Wa innallaha ta'ala la yunalu ma'indahu illa bita'ah. Tidak mungkin yang baik yang meminta ke Allah kecuali dengan mentaati Allah. Sehingga setiap kebaikan tanpa taat kepada Allah tidak ada kebaikan. Ya. Tadi bicara umur, bicara ini, mungkin nggak ada pelajaran khusus. Kalau kita nggak mau mempelajarinya, lihat orang yang berilmu yang berkepentingan dalam masalah ini. Minta tolong sama orang yang silakan. Atau mungkin belajar motong kita. Bismillah. Ya, mudah sekali. Dari beberapa tahun belakangan ini sudah banyak teman-teman yang pada kurban di Bogor sana, saya siapkan lahan sengaja dan beli di situ, dilatih motong di situ. Silakan bawa dagingnya, nggak apa-apa. Yang penting paling tidak dia berkurban dengan cara yang betul, hewan yang betul, kesempurnaannya, dan Allah memberikan kebaikan dengan ibadah yang dia lakukan, insya Allah. Kemudian dalam tazkiyatun nufus, pada setiap ibadah yang dilakukan dan sekarang adalah kurban, hendaklah manusia ini melakukan muraqabah. Muraqabah itu kadang diterjemahkan seperti pengawasan diri, seperti kurban. Muraqabahnya di sini adalah dia tahu bahwa dia beribadah hanya kepada Allah. Maka yang dia tahu Allah itu baik, cuma terima yang baik, hal jazaul ihsan ila ihsan, maka tidak mungkin dia kurangi kebaikan kalau urusannya sama Allah. Kullu amal ibni Adam lahu ila siyam, begitu kan? Seluruh ibadah anak Adam kembali pada pelakunya, kecuali puasa. Sudah pernah kita bahas puasa. Berarti kalau di luar puasa kembali pada si pelakunya. Al jaza bi jinsil amal, balasan tergantung perbuatan. Ya. Makin baik yang kita korbankan, makin besar, makin sempurna, Allah akan lipat gandakan balasannya.
Mana qasat sadaqatu min malin, tidak akan pernah kurang harta karena kurbanmu. Unfik alik, Allah infakkan kamu sebesar yang kau keluarkan. Ini kan janji Allah. Wa wa'dallah haq. Janji Allah adalah pasti. Lihat Allah la yukhliful mi'ad. Allah nggak mungkin mendustakan janjinya. Ini yang manusia perlu paham dengan betul, sehingga ibadah yang dia lakukan betul-betul memotivasi diri untuk lebih baik ke depan. Karena beda sekali lah orang yang sholatnya baik, tumakninahnya baik, ya khusyuknya baik, selesai sholat dengan sebelum sholat beda. Ya kurban sama, sembelihan pun sama. Kalau betul-betul kita perhatikan dari mulai uang yang kita dapat, niat kita, ya, sehingga kita bisa betul-betul memilih yang terbaik dengan cara yang baik, insya Allah setelah kurban hasilnya baik. Insya Allah setelah kurban hasilnya baik. Allah akan mudahkan kita insya Allah. Ya. Kemudian yang ketiga dikatakan bahwa mentazkiyah diri kita kepada Allah. Ini kita perlu mujahadah. Al-mujahadah ini bentuk sebuah kesungguhan, sehingga ada sunnah Rasulullah SAW kepada orang yang mau berkurban. Kalau beli sih kapan aja, dia mau beli dari sekarang ya silakan, lebih murah harganya. Kemudian dirawat 3 hari Tapi sunnah kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah dan kalian menginginkan untuk menyembelih hewan kurban, sudah membeli dan niat. Kalau baru niat belum. Tapi kalau sudah niat dan membeli, maka hendaklah dia menahan diri untuk memotong kuku dan rambutnya. Sunnah muakkad. Walaupun kalau tidak dilakukan tidak membatalkan sembelihannya, namun sangat disayangkan kalau kita nggak mencontoh Rasulullah SAW. Ya. Jadi silakan mau dipotongnya mau belinya kapan, yang penting berlaku hukumnya itu ketika awal Dzulhijjah. Sama seperti nanti hilaf di masyarakat bagaimana tentang daging korban yang dibikin abon, kornet atau apa yang diawetkan, bagaimana? Silakan. Yang penting motongnya pada tanggal 10, 11, 12, 13. Bicara pengolahannya silakan. Kayak orang akikah, yang penting disembelihnya hari ke-7, 14, atau kalau dia berkeyakinan seumur hidup pun silakan. Tapi di waktu yang telah ditentukan. Bicara nanti pengolahannya terserah, yang penting penyembelihannya di hari yang tepat. Ya. Hari tasyrik 11, 12, 13. Itu waktu. Tapi buat yang mampu jangan mengulur waktu, cari murah. Soalnya kalau sudah hari tasyrik biasanya tukang kambing bingung, daripada bawa ke kampung lagi mendingan jual murah. Jangan. Ya. Kalau Anda punya dana ya percepat, fastabiqul khairat, percepat, berlomba-lomba dalam berbuat sebuah kebaikan. Ini kemuliaan dalam beragama. Karena bicara taqarrub, pendekatan diri ke Allah, bukan diulur. Kalau umur kita sampai hari tasyrik, kalau enggak rugi. Ya. Adapun tentang kegiatan ketika Idul Adha ini, maklum banyak orang bertanya kapan puasa yang dilakukan. Taqarrubnya kan ada puasa juga di situ ya. Nabi mengatakan al-hajju arafah, haji ya wukuf di Arafah. Orang wukuf kita puasa, berarti tanggal 9. Enggak ada 89, tapi tanggal 9 yang tamam. Ada sebagian keyakinan 89. Padahal yang sahih 9 saja. Al-hajju arafah. Haji ya wukuf di Arafah. Orang wukuf kita puasa. Nah, ketika kita puasa pada hari Arafah tersebut, selesai kita berbuka, keesokan harinya disunahkan kita tidak makan sampai selesai Idul Adha. Apa Idul Adha? Kembali Adha menyembelih udhiyah. Ya, disunahkan itu kalau Idul Adha itu dipercepat sholatnya. Kalau Idul Fitri agak sedikit dimajukan, silahkan mungkin jam 7:30, jam 8. Tetapi kalau Idul Adha biasanya jam 7 atau jam 7 kurang, ketika matahari sudah mulai terbit dan mulai meninggi. Ini arahan Rasulullah SAW. Bersungguh-sungguh. Kenapa? Karena memang ada ayat yang mengatakan Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Ini perintah kesungguhan dalam sebuah kebaikan. Apapun kebaikan yang diperintahkan, jahadu. Walladzina jahadu fina, kata Allah, dan mereka yang bersungguh-sungguh fina, pada aturan mainanku, mainan kami, kata Allah gitu ya. Lanahdiyanahum subulana, kuberikan hidayah pada jalan kami. Jadi kalau kita pengen dapat mulianya salat, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un gitu misalkan,
Salat buat orang beriman itu betul-betul beruntunglah orang beriman karena khusyuk dalam salat. Berarti ada keberuntungan dalam salat. Dalam semua salat banyaklah hikmahnya. Kayak tahajud, diangkat derajat gitu kan, kayak duha diberikan rezeki atau apalah yang Nabi syariatkan gitu. Nah, kurban sama. Jahadu finanya harus ada. Berilmu paling enggak tentang hewan kurban yang kita pilih. Memaksimalkan. Buat orang yang mampu, khilaf ulama, sebagian mengatakan wajib, wallahu a'lam, sebagian sunnah muakkad. Tapi kalau sudah bicara ibadah, jahadu fina, beribadah dengan maksimal. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kuberikan hidayah dengan ibadah yang dia lakukan. Tapi kalau nggak ada jahadu fina, nggak ada kebaikan. Makanya jahadu fina penting sekali ditekankan dalam ibadah tersebut. Lanahdiyannahum subulana. Wa innallaha lama'al muhsinin. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan Allah itu bersama orang yang muhsin. Siapa orang yang muhsin? Orang yang beribadah seakan-akan melihat Allah. Kalaupun dia tidak melihat Allah, Allah melihat dirinya. Sehingga tahu atau tidak tahu, kalau terpaksa di Jakarta dia harus belikan hewan kurban buat orang tuanya, yang terbaik. Jangan haji mumpung gak lihat. Cari yang kurus-kurus, jangan gitu ya. Ini urusannya sama Allah. Kita mau korbankan orang, berikan yang terbaik. Apalagi orang tua masih ada, serahkan dia. InsyaAllah Bu, mudah-mudahan Idul Adha nanti korban, pilih. Udah ada rezekinya, InsyaAllah pilih yang terbaik. Oh, Masya Allah. Mana qasad sadaqatu mimma. Atau untuk kita pun sama seperti itu ya. Tetapi yang sering terjadi muskilah ya, karena sebagian ulama mengatakan bahwa kurban ini ada yang sunnah, ada yang wajib, wallahu a'lam. Tapi yang sahih sunnah muakkad, wallahu a'lam bishawab. Sehingga kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ini ulama mengkritisi, memberikan nama-nama pada badan binatang. Ini laukana khairan la sabaquna ilaih. Seandainya perbuatan ini baik, para sahabat sudah melakukan. Gitu ya. Jadi nggak perlu seperti itu. Terjadi seperti ini karena muhdas, sifatnya baru. Ya, karena orang dulu itu zaman Rasul kalau namanya menyembelih, setiap orang bisa nyembelih. Bahkan Ummu Salamah saja istri Rasul perempuan yang jago nyembelih. Istrinya Abu Musa al-Asy'ari, bahkan kuda suaminya pun dipotong sama dia. Ya, artinya sembelihan itu hal biasa, namanya ibadah. Kalau sekarang kan banyak orang yang nggak mampu menyembelih, sehingga sering dititipkan, timbullah hal-hal baru. Ya. Yang lebih fatal lagi ketika memberikan nama dengan istilah yang salah, menyembelih buat orang yang sudah meninggal. Tidak ada dalilnya. Cintanya Rasul kepada Khadijah itu membuat cemburu Aisyah radhiyallahu anha, wanita cantik yang Nabi nikahi sebagai gadis. Masya Allah. Kata Aisyah, kalau wanita yang paling kucemburui adalah Khadijah, walaupun aku nggak bertemu dengan dia karena sudah mati. Ketika Rasul wafat di pangkuan Aisyah, kalimat yang dia ucapkan Khadijah, berarti cinta dengan Khadijah. Tapi Rasul nggak pernah menyembelihkan Khadijah. Beliau hanya melibatkan dengan kalimat Allahumma taqabbal min Muhammadin wa li ali Muhammadin wa ummat Muhammadin. Ya Allah, terimalah sembelihan Muhammad untuk keluarga Muhammad, untuk umat Muhammad. Fadhal, satu orang beli. Ini contoh. Kalau kita nggak punya dana lebih, ya jangan dipaksakan. Ya, cukup satu hewan kurban yang kita beli, libatkan orang yang lain. Fadhal. Tapi kalau mengkhususkan buat orang mati, nggak ada. Seperti yang sudah-sudah di badan sapi dicet korban ALM Fulan bin Fulan, kurban almarhum Fulan bin Fulan, gitu ya. Itu sih belum seberapa, Ustaz. Ketika orang salah paham tentang hewan kurban, dibilang sapi 7 se-RT, korban RT 1 RW 2. Masya Allah, berarti RT beli sapi ini kan? Atau perusahaan yang berkurban. Tidak ada perusahaan berkurban, manusia yang berkurban. Karena kurban, sholat, wallahi ini adalah amalia manusia. Perintahnya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau mau sebuah instansi atau perusahaan berkurban, di atas namakan pegawai-pegawai tertentu yang jadi pengalokasian dana tersebut. Karena hukum asalnya ibadah itu hanya untuk manusia, bukan untuk benda mati. Ya, Masya Allah. Ini. Kemudian yang lainnya ya ini taslim. Betul-betul ibadah ini berserah diri ke Allah.
Allah berfirman surat An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Ini komitmen sudah kalau begini. "Fala wa rabbika," bersumpah demi Rabbmu wahai Muhammad, "la yu'minun," mereka orang-orang Islam mengaku beriman, "la yu'minun," mereka enggak beriman, hatta sampai yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, sampai engkau dijadikan hakim hukum dalam hidup. Berarti tadi kalau bahasa penyembelihan fal yuhidda safran tahu fal yarida biha tahu kan amr, perintah. Fal yuhidda, hendaklah tajamkan pisaunya. Fal yarid, tenangkan hewannya. Silakan dikondisikan. Apa tiap motong yang lain hewan enggak ngelihat? Boleh. Atau memang dikhususkan tempat penyembelihannya, gitu ya. Karena saya survei langsung juga kalau lagi haji al-hadyu di Arab juga, kalau kita nggak kontrol nih orang suka ngegampangin. Kambing yang belum cukup umur, kambing lain ngelihat kambing dipotong, ini sudah salah semuanya. Buat apa ada hadis yang mengatakan tadi, hendaklah tajamkan pedangnya, kemudian tenangkan hewannya. Dan memang ternyata betul, kalau antum mengerti cara menyembelih hewan kurban, kambing yang disembelih dengan cara yang betul, itu pasti buntutnya goyang. Seperti anak kambing yang mau menyusu pada induknya, dia bahagia. Dulu saya ngomong gini, orang pada tidak percaya, saya bilang kita buktikan, gitu loh. Ya. Dan ternyata memang kalau memang betul cara menyembelihnya, dia tenang, biarkan dia diam dulu, dia tenang, Bismillah Allahu Akbar, itu dia akan gerak. Dan seluruh darahnya keluar, dagingnya nggak bau, insya Allah. Tapi kalau dia tegang, dipotong, dibanting, ditarik jatuh, main potong, darah nggak keluar, amis. Ya, walhasil cara-cara Rasulullah itu betul. Maka dikatakan, hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, sampai kau dijadikan hukum ya Muhammad. Karena orang kafir juga menyembelih, tapi sembelihan Muhammad SAW adalah sembelihan yang Allah rekomendasikan buat manusia. Ya. Orang-orang musyrik menyembelih, tapi sembelihannya dibatalkan oleh Allah. Tapi Muhammad SAW menyembelih, sembelihannya menjadi sebuah taqarrub kepada Allah dengan cara yang baik. Summa la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian setelah dia tahu bahwa ibadah itu betul-betul perintah dan contoh, la yajidu fi anfusihim harajan. Kalau pengen dapat kemuliaan ibadah, tolong jangan pernah ragu dengan hukum yang kita sudah tahu. Katakan sami'na wa ata'na. Kalau memang kita belum mampu, beristighfarlah. Ya, bukan menghalalkannya, diharamkan atau memaksakan hukum. Sehingga mengatasnamakan belajar, maka satu kelas anak-anak suruh patungan beli kambing, ini kan sebuah kesalahan, ya. Tolonglah Menteri Agama, Menteri Pendidikan ini mengkritisi, ini sebuah kesalahan yang sudah dibiarkan sekian tahun terjadi. Anak-anak kita suruh patungan 15.000, berapa anak sekelas, kemudian beli kambing secara patungan. Demi Allah, Islam yang mana yang kalian ikuti? Kalau seandainya itu baik, para sahabat sudah melakukan, ya. La yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima, dengan ketetapan yang telah ditentukan dan betul-betul tunduk dan patuh. Dan yang terakhir adalah ar-ridha. Ya, ar-ridha di sini artinya apapun yang kita lakukan ini hanya untuk Allah, raditu billahi robba, gitulah. Seperti surat Al-An'am ayat 164, Allah berfirman, "Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'." Qul, katakan ya Muhammad, aghairallahi abghi rabban, apakah aku akan mencari Rabb selain Allah, wa huwa rabbu kulli syai', sementara dialah Allah Rabb segala-galanya. Apa pantas gitu loh saya menyembelih kepada selain Allah? Apa pantas saya melanggar hukum yang Allah telah tentukan? Apa pantas saya membuat cara menyembelih selain daripada yang Nabi contohkan? Apa pantas syariat yang telah sempurna, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati ini wa raditu lakumul Islam madina, saya rubah lagi? Tidak ada. Demi Allah, maka mempertahankan hukum yang telah diajarkan merupakan sebuah kemuliaan dalam Islam. Mudah-mudahan sepintas nasihat tentang korban dan tazkiyatun nufus ini bisa membuat bayangan kita akan kebenaran bagaimana cara berkurban nanti, insyaallah. Mungkin yang saya sampaikan nggak dipahami, kita bisa berdialog panjang waktu yang kita miliki. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadhil, silakan yang mau bertanya. Ya, atau belum?
sudah meninggal katanya Iya. boleh. Sementara banyak di masyarakat gitu. Ustaz yang lain mengatakan boleh. Iya. Ya, memang agama ini bukan perkataan ustadz gitu ya. Tapi agama ini betul-betul apa yang Allah perintahkan dan Nabi syariatkan. Dari usul fikih mudah kok. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau seandainya berkurban untuk orang yang meninggal itu baik, tentu orang terdahulu telah melakukan. Maka saya contohkan tadi, cintanya Rasul kepada Khadijah itu nggak membuat Rasul berkurban untuk Khadijah yang sudah wafat. Ya, cintanya Rasul kepada Hamzah, ya, saudaranya sendiri, pamannya sendiri, itu nggak membuat dia berkurban untuknya. Dan kecintaan Rasul kepada sahabat-sahabat lain pun tidak. Yang beliau contohkan melibatkan mereka dalam korban kita. Karena kalau bicara korban itu bicara kemampuan membeli, kemampuan menyembelih, kemampuan untuk tumainah dalam melakukannya. Dan itu harus orangnya betul-betul hidup. Makanya dikatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ini perintah buat orang yang hidup. Nah, ya. Adapun orang hidup yang nggak mampu boleh mewakilkan ke orang yang baik agamanya. Tapi kalau orang yang sudah mati nggak terbebani. Kecuali kita libatkan, misalkan, ya Allah terimalah korbanku untuk ayahku yang sudah meninggal, untuk ibuku, itu boleh. Tapi yang hidup dikedepankan, dan yang membeli yang hidup nggak terbebani pada yang lain. Makanya ketika kita membeli hewan kurban dan kita sudah niat untuk berkurban, ketika tanggal 1 Zulhijjah itu ada penekanan sunnah tadi, tidak mencukur rambut, tidak menggunting kuku. Mayit nggak bisa melakukan ini. Sahih? Makanya sunnah muakkad disarankan sekali untuk membedakan itu. Ya, seandainya mayit itu boleh berkurban, maka hilanglah hukum ini. Ya, hilanglah hukum ini. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ya, insyaallah. Fadhal, silakan. Baik. Itu Allah. Seandainya kalau yang isi orang sudah meninggal tadi itu orangnya bernazar, Ustaz. Ya. Tahun depan rezeki saya akan berkurban. Tapi sebelum sampai akad yang saya sudah meninggal duluan. Apakah keturunannya itu bisa Iya. atau Nazar dalam Islam hukumnya wajib. Nazar dalam Islam hukumnya wajib, sehingga itu beda bab. Tunaikan nazarnya. Jadi kalau memang dia sudah bernazar sebelum dia wafat, maka wajib ditunaikan. Tapi kalau dia tidak bernazar, tidak ada alasan untuk melakukannya. Allah a'lam. Lah, seandainya dia bernazar, saya akan berkurban tahun depan, ya, maka dia telah berniat sebelum itu terjadi. Allah a'lam bishawab. Allah a'lam bishawab. Betul? Ustaz, kalau kita berkurban, walaupun mungkin hanya seribu kampung ya, Iya. otomatis warga kita, orang tua kita mendapatkan pahalanya tanpa kita sebutkan. Tayyib, ayo. Anta wa maluka li abika. Kata Rasulullah, kamu dan semua harta kemuliaan yang kau miliki adalah milik orang tuamu. Sebagian ulama berkeyakinan bahwa kebaikan anak itu akan berbias kepada orang tuanya, walaupun tidak dia niatkan untuk orang tuanya. Tetapi kalaupun dia libatkan orang tuanya, Nabi mencontohkan boleh-boleh saja. Allah a'lam. Betul? Silakan yang atau maaf. Kalau yang memisahkan kulit itu kemudian dijual untuk Baik. dimasukkan. Ya, ini kesalahan yang lain di masyarakat. Tukang potong itu diidentikan dengan jatah kepala, kulit dan kaki. Wallahi, hadza bid'ah. Ini sesuatu yang muhdas. Zaman Rasul tidak ada. Tapi ini sudah membudaya, Ustaz. Ali bin Abi Thalib itu menyuruh orang untuk menyembelihkan hewan kurbannya, dan dia memberikan upah. Silakan berikan upah. Dan sudah diberikan upah, maka tidak berhak untuk mendapatkan bagian dari hewan tadi. Nah, ya, tidak ada bagian buat dia. Jadi ini yang terjadi di masyarakat tadi karena memang tidak memahami itu. Jadi tidak ada istilah itu. Adapun tentang kulit yang dijual, selama yang menjual itu bukan yang berkurban, maaf muskilah. Boleh-boleh saja. Panitia silakan. Sudah serahkan hewan kurbannya, silakan. Karena cara yang baik untuk memanfaatkan boleh. Karena mungkin daripada sia-sia nggak bisa, berikan ahlinya, diberikan uang, kasih ke masjid boleh. Silakan. Tapi bukan dikembalikan pada si pemilik kambing. Ini potongin kambing saya dong, tolong, tapi kulitnya jangan di kemana-manain ya, saya mau jual. Tidak boleh ya. Ya, tidak ada seperti itu. Allah a'lam. Silakan.
Ada lagi? Ya. Yang berhak menerima kurban itu yang paling masif. Ya, tidak ada pengkhususan. Hukum dikembalikan kepada orang yang berhak untuk mengkonsumsi makanan, yaitu orang-orang miskin. Karena Rasulullah SAW itu memotong hadyu, memotong kurban, kemudian beliau ambil bagian dagingnya, dan beliau selalu mengambil bagian paha atas, namanya has. Nabi tidak pernah makan jeroan, gitu ya. Bukan berarti jeroan itu haram, tapi beliau memilih bagian yang terbaik dari dagingnya, yaitu paha atas. Sunnah, kita ambil itu. Dan yang berhak untuk mengkonsumsinya yang lebih berhak untuk makan. Ulama nggak mengkhususkan. Artinya kalau di masyarakat kita ini banyak orang-orang yang memang tidak mampu, diutamakan. Kalau mampu semua bagaimana? Ya potong untuk sekedar pesta silaturahmi boleh. Ya kan biasanya kalau sudah ada hewan kurban malah ngebul sate di mana-mana, gitu. Kita kumpul, maslahat, atau dikonsumsikan ke orang yang lebih berhak ya lebih baik. Wallahu a'lam. Baik. Kan di lingkungan kita juga ada kelompok nasional. Nah. Jadi saya dengan panitia di arahkan itu kalau usiat kita pun kita buat kepada mereka. Boleh sekali, nggak ada larangan khusus tentang orang non muslim mengkonsumsi daging korban, boleh saja. Bahkan Rasulullah itu bersedekah untuk orang-orang kafir saat itu, sehingga rezeki yang halal ini bisa memberikan hidayah satu saat buat mereka, insya Allah. Boleh, berikan nggak ada masalah. Apalagi dia orang yang susah merasakan kemuliaan. Boleh sekali, nggak ada pengkhususan. Baik, antum habis silakan. Ustaz, katanya berkurban itu lebih afdal kalau di kampung lingkungan kita tinggal, bukan di tempat lain, misalnya di tempat kampung kita. Gimana kita tinggal? Wallahu a'lam bishawab. Kalimat afdol ini tidak dikhususkan untuk wilayah, tapi lebih kepada syarat sah korban tadi dengan usia, kesempurnaan dan cara menyembelihnya, itu kalimat afdol. Adapun tentang lingkungan kita, dilihat maslahat daging ini untuk apa. Kalau dengan ada penyembelihan kita bisa masak, kumpul bersama, silaturahmi, ya untuk sebuah kebaikan, ya baik. Tapi kalau cuma sekedar dibagikan dan beku dalam kulkas, lebih baik dikonsumsikan pada orang yang lebih berhak untuk mengkonsumsinya. Karena mungkin kita nggak survei di lapangan. Buat kami yang ke offshore kemana gitu ya, ke pedalaman itu, banyak sekali daerah-daerah memang yang mereka nggak makan daging kecuali ketika Idul Adha gitu loh. Banyak, dan kita banyak tidak tahu tentang itu. Atau mungkin kita bisa bantu untuk saudara kita di Suriah, di Irak, di Palestina. Wallah, asal yayasannya betul, jalurnya betul. Karena dikhawatirkan nanti tadi saya katakan tadi ada kelompok-kelompok mengatasnamakan Islam buat kepentingan diri dan golongan mereka, rasa empati dimanfaatkan, itu yang tadi diperlukan. Jadi kalau lingkungan kita memang lebih layak untuk mengkonsumsi, ya iyalah. Ya, bahkan keluarga lebih baik, tetangga sebelah dan lingkungan kita lebih utama. Kalau enggak, ya kita bisa berikan kepada yang lain. Makanya ulama memperbolehkan untuk mengawetkan dengan cara membuat dendeng, membuat kornet, untuk lebih jauh penjangkauannya ya. Hari insya Allah manfaat yang disampaikan. Saya pribadi buat jamaah sekalian, minta maaf buat kekurangan, kesempurnaan hanya bagi Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.